Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila dengan mengejawantahkan niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita berbicara tentang sholat dan fokus utamanya pada kesehatan suami istri, pertalian dengan konsumsi pisang, maka marilah kita kaji hikmah dari penerapan demokrasi, kita tali hubungkan dengan kesehatan politik anak bangsa. Mengapa kita angkat tema tersebut? Karena dengan euforia demokrasi, dengan luap gembira yang berlebihan terhadap demokrasi, maka kami menyebutnya manusia sudah lalai pada pesan-pesan Allah Tuhan Yang Maha Esa, kemudian terjebak pada syahwat harta benda, pada syahwat tahta. Dan semua ini ketika kita coba tali hubungkan dengan kehidupan kita sekarang adalah dampak buruk dari demokrasi. Kita coba menakar apakah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak sebagai tugas utama Rasulullah Muhammad SAW di dalam sistem bernegara benar-benar sudah diindahkan, dipegang teguh khususnya oleh umat Islam dan termasuk seluruh umat manusia sejagat raya, karena Al-Quran Islam dihadirkan bukan hanya untuk orang-orang beriman, namun untuk semua umat manusia. Mari kita simak dari 7 perspektif kenabian. Yang pertama adalah perspektif sidik, benar. Apa yang menjadi sikap dan perilaku Rasulullah Muhammad SAW benar adanya. Dan kebenaran itu diukur dengan syariat, yakni Al-Quran. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri merupakan sosok yang rahmatan lil alamin, rahmat, curah kasih, cinta yang mendalam, yang tulus. Kehadiran beliau untuk seluruh alam semesta
maka kebenaran syariat pasti selaras atau dijadikan pedoman oleh Rasulullah menjadi kebenaran sunnah. Sementara kalau kita melihat di dalam demokrasi, kebenaran itu ukurannya adalah massa. Ketika elit politik menyeruakkan, menjadikan isu apa yang dikehendaki, kemudian didukung oleh massa, maka itulah kebenaran. Sehingga Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian ditambah lagi dengan aksioma demokrasi, merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka genaplah sudah. Kebenaran itu bukan diukur dari syariat dan sunnah, namun dari massa. Semakin didukung massa, maka kebenaran itu dianggap nyata. Apalagi musim survei, di mana lembaga-lembaga survei bisa disewa dan untuk mengangkat keberadaan diri mereka yang punya harta dan yang mapan di dalam pertahta. Yang kedua, sifat yang melekat pada diri Rasulullah Muhammad SAW dan yang idealnya diteladani oleh umat manusia, yakni adalah amanah, terpercaya dalam segala hal. Sementara mereka yang berpaham demokrasi dengan segala dalih, konstitusi pun dilanggar ketika kebutuhan mereka dianggap mendesak. Ragam uji material dalam konstitusi atau dalam Mahkamah Konstitusi maksud kami diajukan demi untuk menuruti syahwat diri yang bergelora karena sifat setan. Amanah tak lagi ditunaikan sesuai dengan sumpah, namun sumpah pun dilanggar dengan terencana, terstruktur, bahkan dicari-cari dalihnya demi untuk menduduki kekuasaan yang dianggap oleh kelompoknya, oleh dirinya lebih menguntungkan. Demokrasi sungguh para pengikutnya yang membabi buta tidak mengenal amanah. Sumpah setia diangkat kitab suci benar-benar dilalaikan oleh manusia. Tabligh adalah yang ketiga, yakni adalah penyampai kebaikan dengan sopan. Apakah mereka yang ada di alam demokrasi demikian? Tidak. Bahkan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan hati anak bangsa, kata-kata yang tidak beretika sering meluncur dari lisan setelah mendapatkan tepuk tangan riuh girang gembirang. Tak jarang justru semakin keluar kata-kata yang kotor dan vulgar, kasar, yang mestinya tidak keluar kecuali dari hati yang memang terbiasakan dengan sikap suara hati kasar.
Jadi ketika ada orang yang bersuara kasar, ketika ada orang yang bersuara melecehkan, meskipun tubuhnya dibalur dengan pakaian yang sok religius, tetap saja bukan sisi tabligh yang disampaikan. Karena penyampai kebenaran pasti memiliki etika yang berkesopanan. Sedangkan perspektif yang keempat adalah fatona, cerdas. Dan orang yang cerdas itu didahului dengan pengembaraan dalam ilmu pengetahuan. Mengembara di ilmu pengetahuan tidak sekedar cerdas membaca, tetapi cerdas membaca yang berketuhanan, yang Maha Esa. Iqra' bismi rabbik, tersadar bahwa diri ini tanpa pertolongan dari Rabb tidak akan mampu untuk memahami ayat-ayat Allah yang qauliyah dan yang kauniyah, yang tertulis dan yang terbentang luas di alam semesta ini. Dan kecerdasan itu seiring dengan talenta yang dimiliki oleh seseorang. Ketika talentanya memang bertani, maka kalaupun dia berdagang, maka tidak seahli pertanian. Demikian juga seterusnya. Masing-masing orang memiliki talenta. Dan talenta itu ketika ditali hubungkan dengan proses pembelajaran, Iqra' bismi rabbik, kemudian dikelilingi oleh guru-guru orang-orang yang istimewa akhlaknya, maka kecerdasan akan berguna tidak saja bagi diri dan keluarga, tapi bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Sedangkan demokrasi sesuai dengan selera massa. Bahkan kecerdasan di dalam demokrasi tidak terlalu dibutuhkan. Tidak dibutuhkan bahkan. Karena yang dipentingkan adalah dukungan massa. Jadi guliran-guliran isu-isu politik yang sesuai dengan kepentingannya, diharapkan massa memberikan dukungan. Dan dukungan massa lazimnya dimobilisasi dengan recehan harta benda. Sekedar uang 50.000, sekedar uang 100.000, sekedar uang 150.000. Kedaulatan rakyat dibeli. Bukan kecerdasan yang diperoleh di alam demokrasi, tapi kepintaran untuk menipu orang-orang yang awam. Bahkan awam dalam pengertian politik. Boleh jadi guru besar, doktor, namun karena awam politik, tak jarang mereka dimobilisasi dengan isu dan janji manis. Yang kelima, sabar. Seorang nabi tidak ada satupun yang tidak memiliki kesabaran. Tak berarti kita harus persis sama dengan para nabi dan rasul. Namun menjadi kewajiban bagi umat manusia khususnya yang mengaku isyhadu bi anna muslimun. Saya adalah orang yang berpembelajaran, menyerahkan diri kepada Allah. Maka dia selalu ingat pesan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dijadikan piranti kesabaran itu untuk menegakkan sholat.
Karena sholat tegak, maka dimanapun kaki melangkah, dimanapun tangan berkarya, maka karyanya sungguh tak sekedar mempesona mata, namun memang berguna, terukur dalam syariat dan sunnah. Sementara demokrasi lebih mengedepankan pragmatisme. Semua serba cepat, semua serba dilaksanakan kilat tanpa diperhitungkan kemampuan yang ada pada dirinya, kemampuan yang ada pada anggaran negara. Pragmatisme ketika menguasai pemegang tahta, maka dia tidak akan mampu menjadi pemimpin. Namun mereka hanya sekedar menjadi penguasa. Karena itulah menyambut 2024, semoga rakyat pada umumnya tidak tergiur oleh iming-iming harta recehan berupa sembako ataupun uang transportasi, sementara kedaulatan rakyat terbeli. Yang ke-6, perspektif kusuk, yakni fokus. Fokus itu tak berarti hanya satu tujuan, namun satu tujuan kemudian dilaksanakan secara berkesinambungan adalah keniscayaan. Contoh, melindungi tumpah darah Indonesia, visi bangsa kita, visi pemimpin kita, bermakna bahwa jangan sampai tanah tumpah darah yang diduduki, yang didiami oleh bangsa Indonesia ini, tanah tumpahnya tercerebre, tak terurus, karena 17.000 pulau sampai hari ini belum semuanya memiliki nama, belum semuanya memiliki tanda. Itu adalah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak menyalahkan siapa yang sedang bertahta sekarang, tapi harus berproses. Pada gilirannya kalau hari ini belum diberikan nama, belum diberikan tanda, maka niscaya pemimpin yang akan datang secara rencana strategis dituangkan. Sehingga nanti ada program yang berencana. Dan jangan sampai terlalu ambisius. Pemimpin di level manapun semuanya serba ingin diselesaikan, tidak akan bisa. Karena berbangsa dan bernegara adalah proses yang tidak mengenal kesudahan. Hari ini sempurna, esok akan disempurnakan. Esok sempurna, lusa akan disempurnakan. Dan tidak perlu khawatir, setiap pemimpin yang baik pasti akan mendapatkan penghargaan meskipun sudah berkalang tanah, sudah dijemput malaikat maut. Yang terakhir adalah tawadhu, rendah hati dalam berbagai keadaan. Sementara demokrasi apalagi diiringi dengan pemanfaatan gadget, handphone atau gawe dengan generasi Android-nya yang sangat canggih, fitur-fiturnya yang nyaris tak terukur. Tawadhu benar-benar nyaris sirna kecuali pada sejumlah orang yang berpegang teguh pada agama dan kepercayaan, pada sopan santun, peradaban. Sementara penganut demokrasi, yang penting sikap perilakunya tenar.
meskipun kepercayaan dan agama dilanggar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara sidik, amanah, tablik, fatonah, sabar, khusyuk, tawadhu, di suasana Idul Kurban ini menjadi simbol akrobun ilahi min kablil warid. Allah lebih dekat dari urat leher setahun sekali. Urat leher anak manusia disimbolkan dengan hewan korban. Tak sekedar menyembelih hewan korban, tapi ketika urat leher ini disembelih tepat mengenai sasaran dengan pisau yang terasah, tajam, terpercaya, sekali libas urat leher putus adalah simbol di mana sifat-sifat kehewanan yang lekat erat dengan otak mamalia anak manusia hendaknya benar-benar kita sirnakan. Ketika terputus otak mamalia manusia dalam makna dikendalikan sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka Islam tidak pernah akan ada di dalamnya radikalisme. Islam di dalamnya tidak akan pernah ada fanatisme. Islam di dalamnya tidak akan pernah ada hedonisme, tidak pernah akan ada pragmatisme, tidak pernah akan ada zionisme, tidak akan ada terorisme dan yang lainnya. Karena Islam yang berarti damai, Islam yang berarti berserah diri kepada Allah, tidak pernah bisa dirangkai dengan segala bentuk kekasaran dan kejahatan, yang merupakan simbol dari hawa nafsu hewan. Semoga sajian sederhana singkat menjelang Idul Kurban ada manfaatnya. Tentu saja terima kasih atas kunjungan, dukungan, permintaan dan sarannya, sehingga kanal Hikmatologi bisa berbagi dengan sesama insani. Alhamdulillahirabbil alamin.